Seorang wanita cantik dengan berbalut kerudung pink duduk di antara pepohonan rindang menatap rembulan. Gemerlip bintang menyambut dengan hangat senyuman. Cakrawala seakan menyinari hatinya yang dipenuhi rasa kegundahan. Ia menerobos malam, termangung sendiri, menangisi nasib perjalanan kehidupannya. Usianya sudah mendekati 21 tahun. Orang bilang ia sudah saatnya memilih calon pendamping hidup. Suami yang mampu menjadi imam, pemimpin bagi rumah tangganya. Toh sekarang kehidupannya sudah mapan. Gelar sarjana sudah di depan mata. Hanya menunggu waktu sedikit lagi akan ia sandang. Clarissa Annora Putri SPD hebat. Ya, 2 tahun lagi gelar itu akan ia terbubuhkan dalam namanya. Calon seorang guru pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Ia juga perempuan yang baik dan soleha. Lulusan pondok pesantren. Tentunya dari segi agama ia patut dibilang mampu untuk membina rumah tangga. Kurang apa lagi? Aku heran, lelaki mana yang menolak untuk jadi imamnya? Trauma. Mungkin itulah penyebabnya ia takut menaruh rasa kepada seorang laki. Sejauh ini jiwanya masih kering, hatinya masih hening, dan akalnya masih bimbang dengan segala kenyataan yang ada. Begitulah resiko terburuk dialami Clarissa di masa umurnya yang menginjak remaja. Clarissa ialah seorang perempuan yang terlahir dari 5 bersaudara, memiliki 4 orang kakak lelaki. Ia anak yang bungsu, yang hidup dari keluarga sederhana. Kulihat malam ini ia tersenyum kecut. Sejuta tanya tengah mengunjungi pikirannya. Kacau. Cinta dan trauma seakan menjelma, mengobrak-abrik hatinya. Hari-harinya pun kian terpaku dalam sendu. Kata orang, cinta itu indah jika tepat pada tempatnya. Cinta ialah sebuah perasaan yang tumbuh dalam diri setiap makhluk yang bernyawa. Pada hakikatnya, setiap orang pasti memiliki rasa cinta. Entah itu pada agama, sang penciptanya, nabi dan rasulnya, orang tua, bahkan pada lawan jenisnya. Itu hal wajar, bukan? Ya, karena salah satu dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah memberikan hidayat cinta. Panjang jika kita berkisah perihal namanya cinta. Setiap orang mempunyai sudut pandang yang berbeda untuk memaknainya. Akan tetapi, kebanyakan dari mereka tidak mampu memaknai cinta secara rinci. Demi Allah, cinta layaknya bentangan cakrawala yang luas, di mana cakrawala menyajikan keindahan pelangi yang memukau penikmatnya, menyajikan gemuruh kilatan petir yang membuat luka dan trauma. Bahkan cakrawala juga membuat ambigu penikmatnya untuk mengartikannya. Ada kalanya cinta itu rumit, penuh liku, dan berkelok tajam, menyakitkan. Mata bercumbu rayu pada rembulan. Ia tumpahkan segala cerita pada malam. Dulu, ia pernah merasakan yang teramat dalam kepada lelaki yang dicintai. Hari-harinya berwarna indah layaknya pelangi. Hatinya seakan berbunga-bunga.
Senyuman kian lukisan di wajah cantiknya. Ia menatap lelaki itu seperti menatap masa depan. Dunia seakan milik mereka berdua. Akan tetapi, cinta telah membutakan mata hatinya. Ia lupa jika cinta yang paling besar hanyalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kepada makhluk ciptaannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala cemburu. Hingga seiring waktu yang berjalan, cinta membuka topeng dikemunafikan dari lelaki itu. Ketika rasa itu terlanjur dalam, lelaki itu meninggalkan tanpa sebab kepastian yang jelas. Siapa duga bahwa skenario Allah Subhanahu wa Ta'ala tak berjalan dengan rasa cinta itu. Bagaimana rasanya? Hancur bukan? Kutengok belati tengah menyayat hatinya, mengiris kenyataan, dadanya sesak. Air matanya pun mengalir begitu deras kala mengingat perpisahan itu. Sejenak ia merenungkan segala kisahnya. Menangis, bersujud. Ia memohon pengampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia tersandar bahwa mencintai tak harus memiliki. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menghendakinya untuk memadu cinta bersama lelaki itu. Lelaki itu sudah milik orang lain dan tak dapat ia miliki. Semenjak peristiwa itu berawal dari rasa sakit, rasa cinta seakan lenyap dari jiwanya. Hangus menjadi butiran abu yang berterbangan. Ia bersumpah, demi Allah, ia benci dengan laki-laki. Ia tak percaya cinta jika cinta dapat menjadi pelangi setelah badai mengguyur bumi. Baginya, seorang lelaki hanyalah dapat membuat luka tanpa bisa menyembuhkan. Lelaki hanyalah menabur rasa cinta tanpa dapat mempertanggungjawabkan. Ia pasrah. Ia malas menanam benih-benih asmara yang berakhir dengan air mata. Ia trauma menaruh rasa. Dengan berjalannya waktu, ia mulai menatap hatinya yang berantakan. Masa lalu ialah masa lalu. Hatinya yang kering kini seakan tersilam oleh gerimis yang menyejukkan malam. Ia tak pernah tahu akan seperti apa urusan penantian jodoh yang berakhir. Ia serahkan semua pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu terus berlaju. 2 tahun ia berjalan tanpa keselarasan. Lamban laut hatinya yang hancur itu seakan kembali kokoh berdiri. Apakah cinta mulai bersemayam kembali? Entahlah. Cinta seakan menjadi rasa kekaguman yang luar biasa. Dengan kehadiran Gibran, membuat hatinya tak sunyi lagi. Dari sudut matanya, Gibran ialah seorang lelaki yang memukau dengan 1000 kesederhanaan. Hidupnya selalu apa adanya, tak pernah berkelakuan aneh-aneh untuk mendapatkan pujian dari orang di sekelilingnya. Rasa kagum pun mulai berkecambuk, menggebu pilu di sekelilingnya. Rasa kagum pun mulai berkecambuk menggebu pilu pikirannya. Apakah itu cinta? Ia kagum dengan semua hal pada diri Gibran. Namun, sesekali kuperhatikan ia sedih. Di waktu yang bersamaan pula, ia juga menyimpan rasa dengan Roni. Sama seperti Gibran, sosok Roni baginya ialah lelaki yang menyimpan sudut keistimewaan yang membuatnya takjub.
tak sangka, ternyata Roni ialah sahabat dekat Gibran. Disinilah segitiga cinta mulai berbicara. Ia terjebak dalam sudut piramid cinta. Lagi-lagi cinta membuatnya ambigu. Ia akui bahwa ia masih mengagumi sosok Gibran. Akan tetapi, ia juga tak bisa mengelak bahwa ia juga menyimpan rasa kenyamanan atas perhatian yang diberikan Roni. Lantas bagaimana? Hatinya terpenggal menjadi dua. Mana yang harus ia pilih? Yang sedang ia kagumi atau yang selalu memberikan kenyamanan? Hatinya begitu rapuh, matanya sayup, hatinya tergores luka. Sungguh, kedua pilihan itu membuatnya gila. Ya Allah, wahai yang Maha Pengasih dan Penyayang, Engkau menyayangi hamba-hambamu yang bertakwa. Ya Allah, berikanlah aku petunjuk atas jalanmu yang lurus. Berikanlah petunjuk dari pilihan kedua jodoh yang Kau berikan kepadaku. Pilihanlah di antara keduanya untuk menemani perjalanan tuaku. Jujur, aku masih trauma menentukan pilihan ini. Ya Allah, ampunilah aku yang pernah berpaling darimu. Engkaulah Zat yang Maha mengabulkan permohonan hambanya. Maka kabulkan doaku ya Rob. Amin. Kupandang Karissa dalam-dalam bersama hembusan angin. Ia mengusap air matanya dengan lembut, menunduk kepalanya, berdoa untuk mendamaikan hatinya yang lara. Kusaksikan Cakrawala tersenyum manis. Ia pun tersenyum manis, melambangkan bahwa ia pasrah akan jalan kehidupan kisah percintaannya. Akhirnya Karissa lelah pada perjuangan yang terasa amat berat dan menyakitkan. Ia berserah diri, meyakinkan pada dirinya sendiri bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengatur setiap jodoh makhluk ciptaannya di bumi ini. Semua hanya membutuhkan waktu, ikhtiar dalam sujud kesunyian malam.